selamat datang di Linscake Channel. Hai semua, hari ini aku lagi pengen bikin yang seger-seger. Yuk kita buat puding mawar. Tampilannya cantik banget, bahannya murah meriah, rasanya juga enak, manis dan seger. Nah yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Step pertama, kita buat dulu puding mawar. Siapkan 2 sendok makan gula pasir, masukkan ke dalam panci. Lalu kita tambahkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain. Kemudian masukkan 700 ml air. Sekarang kita masak pudingnya sampai mendidih dan matang. Nah, jika pudingnya sudah mendidih dan sudah matang, matikan api kompor lalu kita angkat. Nah, sekarang kita tambahkan 2 saset kental manis. Kemudian diaduk rata. Nah, selanjutnya kita bagi puding menjadi 3 bagian. Puding yang pertama aku kasih warna pink, lalu diaduk rata. Puding yang kedua aku kasih warna merah tua, kemudian diaduk rata. Kemudian puding yang ketiga aku kasih warna hijau muda, lalu diaduk rata. Selanjutnya kita tuang puding ke cetakan mawar besar dan mawar kecil. Kemudian tuang juga puding yang berwarna hijau ke cetakan motif daun seperti ini. Selanjutnya kita diamkan puding sampai padat dan sampai set. Nah, sekarang jika pudingnya sudah padat dan sudah set, kita keluarkan puding dari cetakan. Step berikutnya kita buat puding bening. Masukkan 110 gram gula pasir ke dalam panci. Lalu tambahkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain. Kemudian masukkan 700 ml air. Sekarang kita masak puding sampai mendidih dan matang. Nah, jika pudingnya sudah mendidih dan matang, sekarang kita angkat pudingnya. Selanjutnya, siapkan cetakan puding tulban diameter 24 cm, kemudian basahi dulu cetakan dengan air. Setelah itu kita tuang sedikit puding bening. Sekarang kita susun puding mawar dengan posisi terbalik seperti ini. Nah, yang ada motif mawar menghadap ke dasar cetakan. Cara susun puding mawarnya bebas ya. Nah, ini aku susunnya sengaja tidak beraturan. Tapi kalau mau disusun rapi berjejer, hasilnya juga bagus. Nah, setelah disusun satu baris penuh, sekarang kita siram dulu dengan puding bening. Nah, langsung saja kita susun puding mawar sampai habis, tidak perlu menunggu sampai puding beningnya padat dan set.
Nah, kalau puding mawar sudah disusun semuanya, sekarang kita tuang puding bening sampai habis. Selanjutnya, ini kita diamkan sampai pudingnya padat dan set. Sambil menunggu, sekarang kita siapkan 3 sendok makan gula pasir, kemudian masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk ke dalam panci. Setelah itu kita tambahkan 700 ml air. Sekarang kita masak puding sampai mendidih dan matang. Nah, jika pudingnya sudah mendidih dan sudah matang, matikan dulu api kompor lalu kita angkat. Setelah itu kita tambahkan 2 saset kental manis. Kemudian diaduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita tambahkan 8 tangkup biskuit Oreo beserta krimnya yang sudah dipotong kecil-kecil. Nah, ini pudingnya sudah set ya. Jadi agar bisa merekat dan tidak lepas, sekarang kita tusuk-tusuk dulu dengan garpu seperti ini. Setelah itu kita tuang puding susu Oreo yang masih panas. Puding susu Oreo-nya ini harus panas ya, agar bisa merekat dengan baik dengan puding sebelumnya. Nah, sekarang kita diamkan puding sampai dingin dan set. Setelah itu baru simpan di kulkas. Nah, ini pudingnya baru aku keluarkan dari kulkas. Sekarang kita keluarkan puding dari cetakan. Nah, agar pudingnya mudah dikeluarkan, kita angkat sedikit cetakannya lalu tekan-tekan agar puding mudah dikeluarkan. Nah, hasilnya cantik sekali. Terima kasih sudah menonton. Support terus Lin's Cake Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Jangan lupa nyalakan notifikasinya dengan cara klik tanda lonceng. Nah, ini dia pudingnya, cantik sekali ya. Yuk sekarang kita potong. Pudingnya cantik banget ya, warnanya ceria, terus kelihatannya enak dan segar. Yuk sekarang kita cobain ya. Rasanya enak, seger, manisnya juga pas. Nah, selamat mencoba ya, semoga bisa bermanfaat. Halo, selamat datang di Lin's Cake Channel. Hari ini aku mau membuat cake puding buah dengan tips dan triknya agar cake dan puding bisa merekat dengan baik dan tidak merembes ke dalam cake. Nah, yuk langsung saja kita lihat resep dan cara membuatnya. Pertama kita siapkan dulu buah-buahan segar. Buah-buahannya ini bebas ya. Di sini aku pakai 2 buah jeruk santang, kupas jadi kecil-kecil. 1 buah kiwi, kupas dan potong tipis-tipis. Kemudian 4 buah stroberi dipotong tipis-tipis. Kemudian kita siapkan loyang untuk cake atau bolu dengan ukuran 22 x 22 x 4 cm. Alas dasar loyang dengan baking paper, kemudian kita oles margarin dan taburi dengan terigu. Selanjutnya siapkan juga loyang buat puding dengan ukuran 20 x 20 x 7 cm. Kita alas dasarnya dengan baking paper atau dengan plastik. Sekarang kita buat cake-nya. Masukkan 3 butir telur ke dalam mangkok mixer. Tambahkan 75 gram gula pasir. Masukkan 1 sendok teh SP atau TBM atau ovalet.
Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh vanili bubuk. Sekarang kita mixer bahan telur hingga mengembang, kental dan putih dengan speed tinggi. Nah, setelah adonan mengembang dan kental, matikan mixer. Selanjutnya masukkan 100 gram terigu protein rendah. Tambahkan 15 gram maizena kurang lebih 1,5 sendok makan. Ini kita saring ya. Nah, sekarang kita aduk balik adonannya hingga tercampur rata. Sekarang tambahkan 100 gram margarin yang sudah dilelehkan. Kita masukkan beberapa sendok adonan ke dalam margarin. Lalu diaduk asal rata saja. Sekarang masukkan ke dalam adonan. Kita aduk balik adonan hingga tercampur rata dan menyatu. Terakhir kita tambahkan pasta pandan secukupnya, kurang lebih 1/2 sendok teh ya. Sekarang kita aduk ya hingga warnanya merata. Selanjutnya masukkan adonan ke dalam loyang. Hentakkan loyang beberapa kali untuk membuang udara yang terperangkap dalam adonan. Panaskan oven sebelumnya ya, set suhu 175 derajat Celcius, api atas bawah. Kita panggang cake selama 20 menit atau hingga matang, sesuaikan dengan oven masing-masing. Nah, setelah cake-nya matang, kita angkat. Selanjutnya kita keluarkan cake dari loyang. Nah, setelah cake atau bolu sudah suhu ruang, kita trim atau kupas kulit bolu agar puding bisa merekat dengan baik. Sekarang kita pindahkan cake ke dalam loyang puding. Kita pindahkan ke loyang yang lebih kecil supaya pinggirannya tidak ada celah. Sekarang kita masak puding susu. Masukkan 400 ml susu cair ke dalam panci. Tambahkan 300 ml air. Kemudian masukkan 120 gram gula pasir. Kita masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk yang plain atau yang warna merah. Tambahkan pewarna makanan merah atau pink secukupnya. Kita aduk dulu. Sekarang kita masak puding susu hingga matang dan mendidih.
Nih pudingnya sudah matang dan mendidih, sekarang kita angkat. Selanjutnya diamkan dulu puding hingga teksturnya mengental, baru nanti bisa disiram di atas cake. Nah seperti ini ya tekstur pudingnya, kita diamkan hingga mengental seperti ini. Sekarang kita tuang puding di atas cake. Nah pudingnya tidak merembes ke dalam cake ya, dan nanti dia akan menempel dengan baik. Setelah ini pudingnya kita diamkan dulu sampai padat, baru nanti kita susun buah-buahan segar di atasnya. Selanjutnya kita masak puding bening. Masukkan 700 ml air ke dalam panci. Tambahkan 120 gram gula pasir. Masukkan 1 bungkus agar-agar bubuk. Kemudian kita tambahkan juga 2 lembar daun pandan. Selanjutnya kita masak puding hingga matang dan mendidih. Setelah puding mendidih, kita angkat. Nah, tips dan triknya kali ini ya, kita tusuk-tusuk puding yang sudah padat dan mengeras dengan garpu atau tusuk gigi, agar lapisan puding berikutnya bisa menempel dengan baik. Nah, ini tips lagi ya, Mam. Kita siram atasnya dengan puding yang baru diangkat yang masih panas mendidih agar puding bisa menempel dengan baik. Sekarang langsung kita susun buah-buahan segar supaya buah-buahannya menempel dulu di puding. Nanti setelah itu baru kita masukkan sisa puding. Kita panaskan dulu sisa puding ya hingga mendidih, lalu sekarang tuang sisa puding bening yang baru diangkat agar puding bisa merekat dengan baik. Nah ini pudingnya sudah mengeras, tadi saya masukkan ke kulkas. Sekarang kita sisir dulu pinggiran puding, baru nanti bisa dikeluarkan dari loyang. Nah ternyata mudah ya dikeluarkan dari loyang, dan lapisan tiap puding bisa menempel dengan baik. Yuk sekarang kita potong dulu pudingnya untuk bisa melihat tekstur bagian dalam puding. Nah senang sekali lapisan puding menempel dengan baik, tidak ada yang terlepas ya mamis. Nah ini ya mamis, lapisan puding menempel dengan erat, tidak ada yang terlepas. Jadi sekarang sudah bisa ya membuat puding lapis tanpa harus khawatir pudingnya merembes atau masuk ke lapisan bawah.
Nah, dipotong seperti ini pun lapisannya tidak terlepas ya, Mam. Sekarang aku cobain dulu ya. Seger banget, enak, manis, dan wangi aroma pandan.